kebun kentang. Kem badak itu kebun kentang. Dipakai dari tahun kalau nggak salah 2009 udah dipakai kebun kentang. Nah, sekitar 2018 ini berhenti. Nah, di sini kita punya kesempatan untuk merebut kembali gitu kan hutan yang memang dulu pernah ada. Apa ya? Ketika melakukan perjalanan ke Gunung Cikuray, melihat kanan kiri miris gitu kan, kalau misalkan kanan kiri hanya sebatas kebun, nggak ada kayu yang tegak, karena kan dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat di bawah. Mungkin ya itu sedikit menambahkan ya, makanya kenapa ada strategi tadi kita merangkul LMH ya, lembaga masyarakat hutan desa ya, desa hutan. Itu adalah untuk sebenarnya misi teman-teman ini bukan untuk mengeluarkan masyarakat dari kebun, misinya bukan itu, tapi kita berkolaborasi dengan perhutani ingin mengembalikan lagi ke aturan, bukan itu ya kan ya, mengembangkan lagi aturan. Karena kalau misalkan teman-teman tahu aturan berkebun itu biasanya area-area yang serapan air kan tidak boleh ditanami dan digarap. Dan itu perlu waktu. Ya perlu waktu, dan dari sinilah memulai semua itu. Sinilah pusat pergerakannya, konspirasinya ada di sini. Nah, Kang Hendro, kenapa ini jadi kem badak namanya? Dulu adanya katanya dulu apa? Golodok surga. Terus kenapa sekarang jadi kem badak gitu? Kita menamakan kem ini sebagai kem badak karena memang yang alhamdulillah pertumbuhan di badak itu bagus, baik. Saya bisa katakan 0% kegagalan untuk masalah pertumbuhan di badak. Namun insya Allah kalau dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun ini akan rimbun kawasan. Amin. Amin. Oke, kita tahan dulu Bang Hendro. Mari kita maju ke selanjutnya. Ini ada Baunai. Baunai ini jauh-jauh dari Ciwidey ya. Dari Soreang. Jauh-jauh dari Kijalak Harupat. Nanti kalau misalkan mau gratis nonton Persib, buat Baunai aja. tapi di rumah Kang Unai. Ayo kita bangkatkan Kebetulan rumahnya dekat Kijalak Harupat. Di rumah Kang Unai ada TV gede, gratis gitu. Kalau tiket apa? Oke, mari kita dengarkan cuan. bagaimana perjalanan Baunai ini dalam hal bidang konservasi, kepedulian terhadap hutannya seperti apa, terus bagaimana Kang Unai bisa nyangkut di sini gitu, bisa betah di sini. Mengapa Kang Unai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unai, kalau bilang Abah nggak tua-tua banget lah, sama kayak Ansar. Oh, siap. Bang tong gitu. Seru atuh Abah ieu nya. Kalau ngomongin Cikuray, itu banget tuh sedih Ya. karena tahun di 95 itu sama Mang Alek tuh Cikuray nggak begini. Mungkin para senior tahu banget Cikuray kayak gimana dulu. Pas saya pertama ketemu sama Bang Alek di atas nangis. Cikuray kayak gini. Oh, Terus itu kapan? sekitar 2 tahun ke belakang, 2018. wah bareng benar ya. Nangisnya seguk-segukan. Ya, iya Bang Alek tuh dia nangis. Kita tampilkan Mang Alek. Oh, Mang Alek. Payun atuh. Dulu pendaki di Garut itu dibilangnya orang gila sama orang tuanya sama penduduk di bawah sini sekitar Cikuray. Itu orang gila nggak ada kerjaan karena mereka lagi berkebun segala macem. Ya mungkin karena mereka udah terlanjur jatuh cinta sama hobinya kayak pacar-pacarnya. Alah. Kalau punya Yang mana? ya akhirnya mereka nggak bisa dilarang, masih terus berjalan dengan hobinya itu sendiri.
Tapi dari perjalanan pendakian 1, 2, 3 ada jatuh hati lagi. Sampai pemikiran melihat jaring gunung 2, 1 saya ikutan, 2, 3, dan alhamdulillah saya diberikan panjang umur untuk hadir lagi di jaring gunung 4. Di jaring gunung 2 banyak masalah ya Pak Yendro, dari hal bibit. Di jaring gunung 3 sama juga, sampai mereka anak-anak Tapak Gerot nyampe ke Bogor untuk mengambil bibit karena ada permasalahan mungkin di birokrasi pemerintahan atau gimana, saya kurang tahu. Cuman saya lebih fokusnya ke pohonnya aja ya. Akhirnya muncul keprihatinan dari hobi, jatuh hati. Akhirnya tak bisa memiliki kan, tapi untuk merawatnya. Akhirnya timbul untuk udah aja menyemaikan. Kita harus punya bibit sendiri, nggak harus memohon-mohon ke orang lain. Iya, betul. Wah ini emosi nih. Tenang, Pak. Tahan, Pak. Tahan emosi. Kalau untuk ngomongin kerusakan, kita berusaha bahas kerusakan karena Cikuray udah begini. Kita konsep ke depan, kalian anak-anak muda mungkin punya sosmed dan power yang banyak, silakan manfaatkan semampu kalian. Carilah, bukan teman kencan ya. Dari teman kencan kita cari kegiatan lagi yang lain, seperti menanyakan kalian punya bibit apa di sana. Sambil kalian naik, kalian bawa 1, jangan sepotong. Bawa 1 pohon, gak usah banyak-banyak karena 1 juga udah berat untuk merawatnya. Kalau untuk menanamnya gampang, tapi merawatnya yang susah. Jangan lupa sebelum selfie kita rawat dulu pohon, setelahnya silahkan aja mau foto-foto. Mahir di memanjat pohon meskipun gak safety. Kalau untuk menurut pendaki atau panjat tebing atau panjat apa-apa segala macam, dia lebih mengandalkan kekuatan skillnya dari tangan sama kaki. Boleh besok dites nih sama naik yang sini. Gaskeun. Dari situ saya pun belajar sama dia jenis-jenis pohon, karena di situ saya belum paham semuanya jenis pohon, dan sekarang pun belum tahu, belum semuanya tahu. Dari mulai kenal, diajak main ke hutan Gunung Kendeng di Ranca Bali, di situ banyak penemuan pohon yang endemik ya, endemik. Dari Kitang Baga, Putri, ternyata setelah kemarin main sama Mang Ade sama Mang Hendro ke dalam, di sini juga ada. Malahan di jalur ini banyak yang patah-patah. Ini sekalian mengkritik anak-anak Tapak Gerot nih. Siap. Dari pembuatan jalur, pembenahan bukan pembuatan jalur, di situ ada kerusakan juga sebenarnya. Ini kerusakan dampak yang diomongin dari kegiatan mereka ya. Jadi buat evaluasi ke depannya. Betul. Karena mungkin mereka pun nggak tahu. Nah, tapi saya juga salut sama mereka karena mereka pun bertanya, "Bah, kenapa gini?" Nah, kita mulai ngobrol lagi di jenis-jenis pohon. Di sini yang dilihat dari jalur itu ada Ki Putri, Jamuju, Ki Bima, Hiur, Puspa. Kemarin pohon kurai baru saya tanam di pos 2, cuman nggak tumbuh mulus. Kayaknya harus bawa lagi. Nah, sekarang saya mau balik tanya ke anak-anak muda. Sepeduli apa kalian buat Cikuray? Secinta apa kalian ke Cikuray? Silakan balik lagi ke diri sendiri, tanya diri sendiri, mau peduli sampai kemana perbuatannya, perjuangannya. Silakan balik lagi ke masing-masing, karena saya bukan siapa-siapa kalian, nggak bisa menyuruh, cuman bisanya mengajak dan saling mengingatkan. Kalau untuk saling mengingatkan atau mengajak, jangan ragu-ragu, ke saya pun silakan, saya kasih kebebasan untuk mengajak dan memperingatkan. Ya paling itu aja. Baik, Mengenai saat ini sudah ada berapa pohon yang disemai di rumah dan seberapa luas yang area persemaian yang sedang dikelola bangunan sekarang, dan kemana saja? Kalau untuk luas tanah, kebetulan saya punya tanah sisa rumah itu di 15 tumbak full
semua setengahnya persemaian, sisanya kolam sama saung tempat nongkrong anak-anak muda ngadu ide. Takutnya ngadu susah. Ngadu bako. Tidak menolak ngadu susah, jangan. Yang kalau kamu ngadu susah jangan ke saya. Kalau mau ngadu ide, hutan sini. Ada berapa jenis pohon di sana yang sedang? Kalau di sana baru ada 26 jenis. Tapi lebih ke sampel karena lebih terbagi-bagi. Ada di Sumedang, ada di Ranca Bali. Kita bagi tugas. Saya tugasnya menyemai pohon tanaman 1000 ke bawah. Karena nggak cocok kalau menyemai atau membesarkan di Soreang. Kalau untuk endemik yang di gunung di 2000 ke atas. Saya menugaskannya ini. Kayak Ki Putri, Puspa, Ki Bima, Ki Putri, Rasa Mala itu di Cibidey. Kalau saya lebih ke mahoni, kupu-kupu sama terang besi, itu ada di saya. Nah, kalau untuk jenis semua pohon saya adakan semuanya di Cikuray semaksimal mungkin. Sekarang baru 26, sekitar 30 jenisan saya udah bawa jenis-jenis pohon ke sini. Tapi kalau untuk yang lainnya belum bisa karena baru segitu mungkin kemampuannya. Tapi kalau untuk selanjutnya insya Allah saya terus lanjut tanya-tanya ke yang lebih senior di Sumedang. Oke, mengenai apa yang salah dengan trail building? Ini trail building ya, teman-teman harus paham trail building itu adalah penataan jalur ya. Dulu kita punya konsep sebelum ngobrol dengan mengenai ya, kita punya konsep bahwa pendaki aman dan nyaman, pengelola tenang. Itu prinsip yang jadi pegangan kita ya, Andre. Jadi pegangan Tapak Gerot bagi pendaki yang datang ke sini, kita semaksimal mungkin aman dan nyaman. Tapi pengelola punnya tenang. Makanya kenapa di sini ya pendakian nggak boleh malam. Ya, biar aman dan mereka pun biar tenang, biar bisa istirahat. Dan kenapa jalurnya dirapikan atau trail building? Ada istilah trail building. Kita pelajari itu waktu itu dari Jepang ya, ada dokumentasi gunung-gunung di Jepang mengenai sejarahnya gunung-gunung Jepang, ada dan dokumentasi taman-taman nasional di Amerika, itu kita pelajari. Itu ada ternyata trail buildingnya untuk jalur pendakian, dan tinggi tangga itu juga diatur, nggak boleh terlalu tinggi, dan ininya juga tapakannya harus agak lebar gitu untuk kenyamanan dalam berpijak. Nah, apa yang salah kemarin? Kalau salah sih nggak begitu salah. Iya, apa yang kurang tepat? Masih salah. Kita ngebahasnya dari pos 3 dulu ke sana. Ya, kalau di bawah jangan. Saya malas. Itu urusannya si Ahong. Mana aja. Kita ngomongnya dari kita fokus ke pos 3. Itu PR-nya Ahong. Ke sana karena kegiatan sekarang kita fokusnya di pos 3 dulu. Siap. Untuk tadi cara kita bukan mengusir pekebun atau gimana, itu nggak ada niat. Cuman kemarin kan udah dari pelajaran kita udah dapat dari Jaring Gunung 2, mungkin ini beliau itu dari Jaring Gunung 1. Saya kan tahunya dari perjalanan Jaring Gunung 2 ke 4 sekarang. Itu kemarin gagal, anggap saya gagal di penanaman, tapi di pengalaman saya dapat sama mereka. Akhirnya kita rubah konsep, udah aja kita konsepnya dari atas ke bawah. Betul. Nah itu nanti dipersilakan lagi sama anak-anak Tapak Gerot. Kalau saya berusaha menyiapkan yang mengadakan di bab pohonnya, mungkin kita nanti kontak-kontak lagi. Nah kemarin itu siapa yang dagang cuanki? Itu bakso. Pablo. Bukan Pablo. Si bapak yang Mang Yayat. Jadi si pernah nelfon, pernah nge-WA, Pak, izin nih minta pendapat. Kalau jalur Tapak Gerot diperbaiki, dibenahi, kayak gimana? Saya balik tanya lagi. Ini nanyanya ke pendaki sekarang apa dulu? Kalau untuk dulu, janganlah. Kita kalau nggak kena pacet, nggak asik. Kita kalau nggak kena duri, nggak asik. Nah, itu benar. Kalau dulu, kalau untuk sekarang, saya jawabnya beda. Boleh. Karena pendaki sekarang beda lagi. Silahkan benar-benar daripada celaka yang pengurusnya nanti resikonya tambah ribet, ya perbaiki aja. Kalau untuk
jawaban ke situ. Nah, kenapa tadi ada bukan teguran, mengingatkan? Iya. Di situ ada bekas tebangan pisau atau golok nggak tahu, tapi bukan gergaji. Sampai pakis pun ada bekas tebasan dibuat itu. Cobalah cari jangan pakis, karena pakis kan tahu sendiri dilindungi udah jarang, banyaknya jadi Cihideung sekarang udah pindah. Sekarang bukan di hutan tapi di Cihideung. Itu nggak tahu siapa yang mindahin, nggak tahu atau gimana, disulap atau gimana, kita nggak mau banyak mikir prosesnya. Kita konsep aja sekarang dari pos 3 ke sana untuk pelajaran ke depan. Tolong perhatikan yang dipegang, yang ditebas itu anak-anaknya pohon. Mungkin waktu dia ditebang, ibunya nangis, itu anak saya ditebang. Nah di situ yang hasil tebangan ada Jamuju ditebang, Ki Putri ditebang, sama Rasa Mala pun ke sebelah sininya. Pas sebelum pos 4 pertengahan pos 3 itu ada. Nanti mungkin acara selanjutnya besok sambil ke puncak kita memperkenalkan ke anak-anak Tapak Gerot, kasih tanda. Tadi udah ngobrol sama Tuton. Coba tulisin, kasih nama-nama pohon yang di pinggiran sampai puncak. Karena di puncak pun Jamuju banyak yang nebas. Nggak tahu siapa pelakunya. Mungkin kalau untuk saya pribadi dari dulu anti untuk bikin perapian, kecuali dari ranting. Itu dipersilakan, boleh. Kalau sekelas di Loser itu boleh, diperbolehkan. Karena untuk habitat nyamperin ke kita, katanya harus ada asap sama api, dan ikutin aja. Kalau untuk Jawa Barat kan kayaknya peraturan nggak boleh bikin perapian. Nah tambahan untuk peraturan ya mungkin kegiatan tambahin buat ngasih nama ke sampai puncak. Lebih ke pengenalan mungkin banyak, lebih ke pengenalan terhadap nggak bisa itu nyalahin ke anak nama pohon. pohon. Karena yang tahu pun atau yang tua nggak pernah ngobrol sama mereka untuk memperkenalkan mungkin dari kehutanan atau apa, saya nggak tahu. Kita konsep aja yang ke depan, yang pasti ke belakang. Jadi dulu tuh sebenarnya konsepnya begini, memanfaatkan yang sudah tumbang. Nah kalau tumbang bagus. Jadi memanfaatkan yang sudah tumbang. Sebenarnya konsepnya dulu begitu. Tapi pada perjalanan kan Beda. nggak tahu. Ya, tapi itu menjadi satu PR. Itu yang memang menjadi perbaikan bersama ya. Ini bukan aib. Bukan aib, tapi harus diinformasikan. Harus diinformasikan bahwa seperti itu tuh salah gitu. Iya, harus ada edukasi lah Harus ya. ada edukasi. Karena betul. untuk saya itu namanya pohon, biji pun saya sebut pohon. Nah karena itu biji pohon. Ya. Setelah biji pohon nanti ada anakan pohon. Setelah anak pohon kan udah dewasa tuh, kan ada tegakan, ada tiang, ada pancang, kan itu. Ya silakan lagi di Google, mungkin kalian masih banyak kesempatan untuk belajar tentang pohon dan jenis-jenis pohon. Baik, Mang Onai, tahan dulu. Coba sambung ke Mang Alek. Mang Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Nugraha ya. Asep Nugraha. Tonggrogi bro, tonggrogi. Pertanyaan ada di bapak-bapak. Nyambung dari Kang Unai. Perjelaskan jenis pohon. Ya. Kalau untuk jenis pohon, mungkin saya juga masih belajar. Saya juga pengetahuannya. Kalau di persembunyian saya ada 150 jenis, tapi sekarang kan udah ditanamin ya. Punya. Nah ini Jadi masalahnya ini nggak punya tempat penyemaian, jadi terkendala di situ. Dia kalau lebih kesewa lahan di tanah perkebunan di Rancabali sebelah kehutanan ini. Ya itu kendalanya di penyemaian. Kalau untuk jenis pohon dia suka nyari sendiri di tempatnya. nah, tempatnya. Nah, seperti yang saya gini. Bang Ali ini kan masih muda lah. Masih muda lah daripada Hendro. Masih bujang. Masih muda. naon promosi bujangnya nih. Ya. Bujang. Kan jarang ya anak muda gitu. Sudah memikirkan tentang pohon, apalagi udah mempelajari pohon. Nah, apa yang mendasari itu? Dulu sih
pertama suka sama pohon kerja dulu kan juga. Pernah kerja di Persemayan. Cuman saya mau tahu sampai mana gitu. Nah, udah tahu saya bikin Persemayan sendiri. Saya juga nggak tahu mau dikemanain itu ya. Si pohonnya belum tahu. Pas datanglah Pak Unai jeung Mbah Hedi. Nah, habis itu disambung-sambung. Akhirnya cuma dulu. Mas Lea tuh rumah tangga lur. Kalau kita di pohon itu nggak ada bisnis kecuali sama pemerintah. Ya. Kalau sama ini mah sesama Jenis pecinta alam, sesama jenis sebenarnya kan. ditanam udah boleh ngambil mau berapapun asal ditanam dan dirawat, itu aja syaratnya. Kalau untuk nggak ada uang atau apa jangan, itu mah jangan, nggak usah dipikirin, kita silakan bawa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Catat. Siapapun saudara-saudara yang butuh khususnya tanaman endemik, baik mau belajar ataupun butuh pohonnya, tapi pikirkan juga ketinggiannya. Tadi sudah disebutkan, Bauna itu dari 1000 ke bawah, ya. Sedangkan Kang Alek dari 1000 ke 1000 ke atas. Jadi kalau mau nyari kopi ke Kang Alek. Kata duitan lah 1000 kalau luhur itu mah. Kopi Arabica, namun putih robusta ke Bauna. Terima kasih Bang Alek. Inspirasinya sangat menginspirasi ya dengan kegiatan ini, dan mudah-mudahan sebenarnya ini juga jadi PR kita juga di Tapak Growth ya. Jadi PR, jadi bagaimana Tapak Growth ini mandiri ya, mandiri dalam artian setiap nanti penanaman kita udah punya sendiri ya, sendiri tinggal bawa, tinggal teman-teman datang bawain pohonnya, tanam, seperti itu harapannya. Mungkin selama ini masih perlu subsidi baik SDM maupun SDA-nya masih perlu di apa? Ini potong diperkuat. lagi bentar. Siap. Sebenarnya kalau dari Tapak Growth itu sendiri, kalau ada 1 orang atau 2 orang, 3 orang, 10 orang, sebenarnya biji-biji banyak di dalam. Hingga mungkin kita bakal korbankan waktu 1 hari 2 hari di sini buat untuk mencari biji-bijinya. Di sini lokasi tempat penyemaian banyak, luas. Kenapa tidak Tapak Growth punya penyemaian sendiri, nggak usah dibawa di sini, karena biar untuk penanaman kita nggak usah jauh atau berjalan kayak gimana. Kalau untuk waktu saya siap, Betul, membantu. siap. Terima kasih Bang Onai, Bang Alek, tepuk tangan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa area sini itu insya Allah ke depan akan menjadikan area sebagian lahannya ya, sebagian lahannya untuk area Persemayan. Tadi juga disinggung sama Kak Hendro, insya Allah 3 tahun ke depan, 3 tahun 5 tahun ke depan kawasan ini menjadi rindang lagi. Amin. Dengan presentasi Kibadak yang alhamdulillah 100% ya, cepat bisa dikatakan, dan bisa dilihat itu yang tumbuh sekarang ini adalah kurang dari setahun tanam. 8 bulan. 8 bulan tanam. Jadi usianya usia 8 bulan tanam, bukan usia pohonnya ya. Usia 8 bulan tanam. Baik, lanjut ke Kang siapa? Kang Ajil, silakan. Bagaimana, apa yang kurang dari acara ini? Apa yang ke depan harus seperti apa mengemasnya? Mungkin ada semua masukan. Mengemasnya harus seperti apa untuk ke depan gitu, untuk acara ini? Saya masalah tanaman kurang paham ya. Siap. Kerjaan saya dokumentasi. Nah, tujuan saya ke sini. Siap. Dari sudut pandang itu kita juga perlu tahu, karena dokumentasi itu penting, apalagi dengan kondisi sekarang. Ya, mengemasnya harus seperti apa gitu. Apa konsep nanti ke depan biar acara ini lebih menarik minat, harus seperti apa gitu. Nah, untuk ke depan acaranya. Nah, kebetulan Biar dokumentasinya bagus. kebetulan Pak Deddy Mulyadi sama Irfan Hakim tertarik sama obrolan kita. Malahan dia datang ke Ranca Bali untuk belajar burung itu makan apa aja selain jenis makan pakan yang dibuat manusia. Nah, dia datang ke kita karena ketemu di acara Nawang Mulan di Pak Deddy Mulyadi di Subang waktu itu. Akhirnya dia datang ngobrol, akhirnya terjun sendiri ke Ranca Bali, ke Gunung Kendang, mengenal makanan-makanan buat burung.
Mungkin kalau Bapak ini mendokumentasinya keren, saya punya bahan untuk Siap. mempromosikan ke sana. Silakan. Yang kurang. Mantap. Ya. Kesemang kemarin saya di rumah Ipan Hakim. Kalau misalkan nanti mau dilanjutkan, Ya. nanti saya sambungkan. Oke, siap. Dari rumah saya sejam. Siap, Ke rumah dia. Siap. Nah, kita nyambung lagi Ya, nih. nyambung nih, silakan. Silakan. Ya masukan dari saya mah. Jadi setiap orang yang ada di sini, kalian kemas aja dokumentasi masing-masing, posting di akun kalian masing-masing. Nah, simpelnya gitu ya. Aduh, ya. Pakai tagar. Nah, kita sepakati tagarnya apa? Nah, oke, satu kata buat hashtag. Satu tagar biar hashtag. Menuju. Jaring gunung. Ya, biar bumi. Gunung Kayan. Jaring gunung tapak Gunung Kayan, Gunung Kayan. Gunung Kayan. Kalian punya akun YouTube yang dokumentasi dari bawah. Gak usah bagus-bagus, yang penting ada penyampaian. Dan terus menerus. Nah, Sampaikan pesan dan pesan juga. Untuk pengemasan ke depan gimana nih, Kang? dengan masa ke depan. Pengemasan acaranya. Dari sudut dokumentasinya supaya lebih kayak menarik gitu untuk supaya lebih bagus gitu, Kang. Sangwe badagan. Menarik. Sangwe. Karena bakal menarik minat heula kan eta menarik minat. Ngasih masukan soalnya saya kan baru ikut acaranya. Siap. Siap. Mungkin Turun, Kang. sambil dipelajari dulu. Siap. Kita tunggu pelajarannya. Bagaimana pengemasannya nanti? Aduh. Baik atuh amal si teh. Kurang rada jadi Man. Mikir oke atuh. Lap. Eta man lap man di Alfa. Daya. Nah, sarung lah ya teh korban ke. Tisu tuh. Ulang video ya. Viral ya, bakal viral ya. Dia salah satu peminatnya banyakin cewek. Yang lain-lain pasti banyak yang ikut sih. Bejakeun kasih teteh geraso. Dapat serewas ningali panonna. Terima kasih Bang Ian. Jadi saudaraku, seperti diketahui 2011 saya masih ngalamin naik gunung Cukur ini cuma bertiga benar-benar tiga. Dan kenapa gunung Cukur ini berkesan bagi diri saya sendiri? Satu-satunya gunung kan yang bikin saya nangis di sini. Satu-satunya gunung yang pernah saya naiki gunung Cukur yang bikin saya nangis. Karena cuma bertiga dihantam badai dari bawah sampai puncak. Dan itu badai itu berlanjut sampai besok. Dan itu bertiga. Satu-satunya gunung. Nangisnya kenapa? Cengeng. Nangisnya Putus cinta apa? bukan Kak. Terharu. Jadi antara hidup dan mati itu sudah Alah. gitu. Dan itu peristiwa itu habis bertiga kita dihantam badai itu dari malam. Sebenarnya dari malam udah dikejar-kejar anjing di Cilawu kan sampai ke kebun teh. Gila-gilanya. Nah pagi-pagi baru jalan. Pagi-pagi jalan jam 8 habis sarapan. Dan itu udah badai, udah angin hujan. Jadi kita paksakan bertiga naik ke atas sama anak Jakarta 1. Beban moral juga karena saya bawa anak Jakarta 1, bawa anak Bekasi 1. Jadi saya sebagai orang lokalnya ya beban moral juga gitu. Nah sampai puncak dan badai itu berlanjut sampai besok. Dan disitulah saya baru tahu bahwa badai itu menghasilkan ledakan. Situ baru saya tahu bahwa badai itu menghasilkan ledakan. Jadi ketika badai angin dari timur melewati tenda gitu kan, menurunkan cairan. Ketika masuk lembah besar dia meledak. Di sini saya tahu. Dan itu yang bikin saya nangis karena sampai malam belum ketemu lapak untuk buat tenda, gelap, hujan seperti itu. Jadi Cikole ini berkesan. Dan dulu 2011 itu tanah yang ada di puncak itu masih sejajar dengan ruangan shelter. Ya.
Masih lurus ya, Pak? Masih sejajar. Masih Bahkan ada rumput puncak nggak tuh? puncak itu masih berumput dan di tengah puncak itu begini bentuk. Jadi ini tempat air. Bentuknya begini, ini tempat air. Sekarang Begini semakin miring. makanya saya tegaskan kepada teman-teman di tapak gerot safety. Makanya kenapa satu tidak boleh pendakian malam di sini. Kedua, kita atur pendakian malamnya. Yang mau ke puncak batas maksimal jam berapa gitu. Itu demi nyaman dan aman. Yang mau di sini batas sampai jam berapa, jangan sampai gelap. Dan maksimal pendaki yang lewat tapak gerot harus di camp 6. Maksimal di situ. Karena apa? Ketika ada kejadian di puncak, teman-teman tidak akan ada yang disalahkan. Dan memang tidak aman, apalagi dengan kondisi sekarang. Tenda terbang berapa kali di puncak? Flysheet terbang berapa kali di puncak? Jelmat digulutuk seberapa kali di puncak? Digulutuk kan ngegelinding ya. Orang ngegelinding di puncak berapa kali? Dan kalau jatuh ya selesai. Bahkan waktu inspeksi kemarin 4 Desember 2020 ada yang longsor di atas. Ada longsor. Dan itu tanah yang longsor itu adalah yang biasa teman-teman itu ada 3 tenda di situ. Jadi kebayang ya. Jadi teman-teman dari manapun teman-teman ke Cikuray, dari jalur manapun saya tidak merekomendasikan teman-teman makan di puncak. Angin dari segala arah. Nah, idealnya kalau di camp 6 ke puncak itu cuma 20 menit. Itu ideal karena apa? Ada pergerakan dulu. Jadi ketika sampai puncak, badan udah hangat. Itu ideal pisan. Dari safety, dari keamanan, dari ketenangan juga. Seperti itu. Jadi itulah Cikuray. Ya. Baik. Di sini ada tokoh kita, asli orang Cikuray, between orang Cikuray juga, ya. Mungkin Hendro jauh lah dari beliau, dari segi pengalaman dan bagaimana Cikuray dulu. Ada apa aja di sini? Ya. Kenapa Cikuray ini istimewa? Silakan, Kang Agis untuk memaparkan. Ya, hatur nuhun ya. Terima kasih. Nah, kembali ke apa yang dikatakan Mbak Unai. Emang saya agak merinding. Yang tahun 95. Saya dari 94 itu mau nginjak ke SMA. Itu udah di SMA, udah sering jalan-jalan. Terutama lewatnya jalur pemancar. Itu biasanya berangkat subuh. Bro cuman bawa bekal makan doang. Nyampe atas, nggak lama turun lagi. Itu dulu nggak ada patah foto itu namanya. Berapa jam? Sampai juga nggak ada, Pak. Ya jalannya jalan nyantai lah. Ya. Itu biasanya jam 8, jam 9 udah nyampe, 1 jam di atas turun. Dari Ciloma Itu perlengkapan di atas masih komplit. 95 itu. Pulangnya dari atas, yang saya bikin merinding itu ketemu di Hantap sama sepuh yang kalau resep ke gunung, yang lamun resep ke gunung abah manik hiji baku anjeun mah bakal ka aranapan gara-gara berat banyak Beringkat. cuman berkata satu dia dan saya juga bingung, ini si abah kok ada rumahnya di sini, waktu berangkat itu nggak ada. Itu yang saya tanda tanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah kebongkar, udah tahu. Ya mungkin kalau yang kesepuan tahu. Nitip hiji Gunung Cikuray ulah dikaresekan. Cuma itu saja. Saya 95 alhamdulillah bisa jadi TNI, walaupun itu ya kata orang sekian juta tapi alhamdulillah enggak sama sekali. 96 saya berinas di Cijantu di grup 1 Kopassus. 98 saya udah masuk ke Makopassus. Tahun 2000 saya masuk Pas Pampres Mabes TNI Sesko TNI, pulang ke Garut itu 2010
pulang 2010, saking jarangnya ada waktu untuk pulang, untuk lihat kampung. 2010 nyampe ke sini, itu namanya apa yang disampaikan itu dikeresekan. Kata dikeresekan itu di kalau sekarang kan pakai mulsa. Sampai saya herannya pas musim hujan, lihat ini apa yang putih-putih. Ini tadinya hijau, akhirnya jadi bodas, ngeplak. Nah dari situ saya penasaran, saya jalan-jalan pakai si Abra gitu, jalan-jalan terus dari ujung sini Bayongbong sampai ke Cilawu. Itu hari Sabtu itu saya jalan sampai ke perkebunan Dayeh Manggung. Pas udah nyampe dilihat di situ, itu semuanya plastik. Dan saya baru sadar apa itu bilang jangan ulah dikeresekan, ulah dikeresekan. Lamun geus dikeresekan, kayak bakal apalah, bakal aya kejadian naon lah. Bahkan kejadian banjir bandang pun saya udah nggak bisa diem. 2 minggu saya udah nggak tenang, karena saya kebetulan ya di Pertolongan, ya di SAR, ya di Tagana, ya BPBD jalan, relawan gunung juga jalan, mungkin sama Mbah Unai juga. Mbah Unai nggak tahu ya saya yang mana itu yang di konservasi ya. Ada di situ alhamdulillah. Di selatan saya masuk, ya cuman yang disayangkan itu emang kembali ke diri kita sendiri, dan dari tidak ada saling mengingatkan sepuh sama yang muda, terus orang tua sama anaknya. Sampai 2017, sampai hari terakhir malam minggu itu saya nggak bisa diam, bulak balik. Ada apa ini Garut kok kayak gini? Lamun cek bahasa Sunda mah asa cebrek, asa siga cicing di kuburan. Hari Selasa Bom Cikajang mana Samarang, kebetulan saya aktif di Rapi juga. Saya kontak, hujan itu dari jam pagi, jam 9, jam 10, jadi hujan besar berhenti, ditelepon terus sampai namanya diam di rumah udah nggak tenang, bulak balik sana sini. Sampai perlengkapan udah saya siapkan, ini ada apa, kejadian apa. Kebetulan saya kalau di air suka ada isyarat, ya mungkin Kang Ridwan juga tahu. Bahkan sampai udah nggak bisa diam, udah maghrib, lihat hujan nggak berhenti, udah cuman pakaian biasa untuk ke air, bawa jas hujan, udah kontrolnya apa, Cimaragas, Cipeje, naik Vespa, lihat Cimanuk, itu masih tetap jalan, air semakin besar terus. Jam 8, nah itu udah mulai namanya Cimaragas itu tumben-tumbenan penuh lagi. Dari Cimaragas lihat lagi ke Cipeje, terus kembali ke bendungan Dayeh Handap itu, sampai buka bendungan karena takutnya itu masyarakat pasti kena dampak. Nah dari situ pulang ke rumah, di samping rumah ada longsor, tambah ada telepon, "Bah, ini kenapa tumben-tumbenan Cikamiri kok banjirnya sampai gini?" Sampai yang di belakang pom bensin itu, "Kamu mulai hari ini, detik ini, saat ini juga kamu pak barang yang penting, surat-surat penting amankan, naik ke atas, keluarga amankan dulu, baru elektronik yang bisa dipakai amankan." Karena apa? Cikajang masih hujan gede, Cisurupan masih hujan gede, Samarang gede pisan. Sampai jam 10 itu udah penuh. Telepon tambah banyak, kerang-kering sana sini, termasuk di Panti Jompo. Kebetulan nomor saya
tersebar, cuman ada yang tahu, ada yang tidak. Telepon di sana, di sini, di sana, di sini, bahkan di instansi juga pada telepon. Pas besarnya itu air kayak gini. Itu saya karena posisi di belakang panti jompo. Itu juga udah evakuasi panti jompo di di tempat isolasi, yang 2 hilang. Yang satu alhamdulillah ditemukan di sana, yang satu udah di parkiran. Sampai yang terakhir minta tolong itu sampai, mungkin kalau yang tahu Wanda itu ketemunya di Sumedang. Jati Gede. Itu kelihatan udah teriak, cuman lampu dari sanding itu nyorot, dari sini sorotan. Terus yang aman itu, yang selamat, yang di kontrakan sama yang di pensiunan Korem. Itu kan ada 4 jiwa, jadi ada 5 anak 3. Gak taunya ibunya hanyutnya ke sini, bapaknya hanyutnya ke sini, anaknya nyangkut di situ. Itu bisa diamankan jam 2 itu, baru bisa dievakuasi. Mulai puncaknya air gede itu dari jam 11. Udah tambah besar, sampai nggak bisa nyebrang ke sana kemari lagi. Cuman bisa melihat, memperhatikan orang yang hilang. Bahkan yang siaga itu anak SAR itu kebetulan cuma ada 4. Itu perlengkapan suruh dikeluarin semua, terutama pelampung. Kalau karena kebetulan perahu karet kan gak bakalan bisa kalau kayak gitu. Pelampung diamankan, dibawa, dibekal semua. Tali karmantel juga dibawa. Bahkan ya ujung-ujungnya yang terdekat ke lokasi Cimanuk, mau dari mana silahkan dekat ke situ, rapatkan ke posisi Cimanuk. Yang Garut, yang di Tarogong lari ke Cimacan, terus yang di Garut Kota larinya ke 39. Nah itu karena 39 kan dibilang aman, dibilang enggak, karena itu air yang baliknya, yang ngerinya yang baliknya, karena membawa itu yang narik. Ya alhamdulillah, ya ada korban lah, saya juga HP kecemplung, HT hanyut. Cuman ya dari itu lihatnya itu kayak apa ya, tambah prihatinnya di situ. Terus kejadian lagi kemarin itu dampaknya ya dari keserakahan kita juga. Kenapa saya terjun ke sini? Kebetulan saya bukan orang pendaki, karena cuman saya sekedar iseng-iseng hobi. Dan juga alhamdulillah penyemaian saya suka, senang tanam tanaman. Mungkin kata orang, nah tangannya dingin gitu, tangannya dingin kalau nanam apa aja jadi gitu. Itu termasuk sekarang saya lagi pembibitan matoa. Insya Allah, Pak. Ayah, saya pengen tanam di Sukamurni, termasuk di sini. Itu kan ketinggian di 1.500 ke bawah ya. Ketinggian 1.500 ke bawah. Alhamdulillah itu ada ya bos waktu dinas di Sesko TNI. Ya pas KKDN, mohon izin komandan saya minta bibit matoa kalau ada. Syukur-syukur sama buahnya. Kok kamu kenal matoa? Kebetulan saya udah pernah di sana. Ya beliau lah bawa. Emang kamu mau tanam di mana? Tanam di Garut. Cocoklah di Garut, dingin sih. Padahal dia orang Jawa. Cocok dia di Garut, dingin. Alhamdulillah sampai sekarang dari 2010 mungkin udah berapa belas tahun ya? 12. Ya, 10-11 tahunan lah sekarang itu. Alhamdulillah udah panen 4 kali. Ya itu juga jadi disebar. Sebarnya terutama ke daerah kaki Gunung Cikuray. Nih cobain. Itu ke para petani. Karena saya ya dari situ
itu juga bibit itu ada yang tumbuh, ada yang jadi, ada yang tidak. Padahal itu udah ahlinya pembibitan, pas kebetulan mungkin dikasih biji setengah kresek, yang tumbuh cuma satu. Panas leungeun tau. Mungkin panas lengan, mungkin panas hati. Alhamdulillah Baranan. di rumah ada 3 pohon. 3 pohon itu juga dia tiap makan bijinya suruh kumpulin. Ini bijinya tanam, cuman posisinya harus gini. Bahkan kesini juga bawa gak tahu berapa biji tadi. Kalau yang udah tumbuhnya ya usia setahun setengah Wak, segini. Diam di polybag terus. Setahun setengah gini ya. Makanya tong dipatahkeun tah. Setengah segini. Setengah segini. Ya alhamdulillah. Ya mungkin kalau pupuknya bagus ya, mungkin ya. Karena saya bukan orang pembibitan, bukan persemaian. Itu bisa tumbuh bagus. Lambat tumbuhnya, cuman pas udah besar agak segede gini, ya, diameter 12 lah, 12 atau 10, itu mulai kelihatan pesatnya. Dan itu ketinggian sampai 18 meter. 18 meter. Terus untuk akar pancar, itu yang saya salut, itu akar pancarnya diputus, tumbuhnya banyak. Terus si akar ke samping, akar serabutnya, oh itu mantap, luar biasa pokoknya buat di parengan-parengan, terutama yang di yang bahe nakawetan lah, kakulon. Kamu cek orang Sunda mah bahe kakulon mah gampang liang cai mah. Namun bahe kawetan kada hese. Posisinya karena ya dari alam aja kan, matahari sampai jam 1 itu energi yang paling bagus. Kalau jam 1 ke sana itu udah menciut dan posisi hujan. Cuman itu aja dari saya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama. Amin. Tadinya saya nggak akan naik ke sini. Cuman nganterin bibit doang. Suatu sejarah kelam. Cimanuk Meluang. Ya. Betul kan? Itu cerita Cimanuk 2016 ya. Obrolannya masukin ke hati ya. Jangan pegang HP. Ya. 2016. Bayangkan. Teman-teman tahu Cimanuk kan yang di jembatan RSUD? Iya. Tahu. Seberapa dalam Cimanuk? Tahu. Tapi RSUD tergenang hampir 2 meter. 1,5 meter lah. Pasti. 1,5 meter. Kebayang airnya segimana? Kebayang. Titik tertinggi itu di Cimaung. Cimacan. Tetapi, nah ada tetapinya. Ya. Kenapa di sini gede? Nyampe ke sana Sasak Besi. Ya. Itu kan di bawah ada pesantren. Jembatan cuma lewat di bawah kolongnya doang. Nah itu. Ada apa? Yang di Wigong ya. Iya. Ke sana itu cuma sedikit. Jadi malam kejadian itu ini ada berkaitannya juga dengan nikahan saya kan. Jadi waktu kerja di Jambi itu, pulang dari Jambi cuti, H-3 itu kan, H-3 saya mau nikah. Jadi datang ke sini itu, ke Garut itu mau pulang. Datang malam, tiba-tiba ada telepon dari BPBD, Kang Bandang. Habis sholat subuh saya langsung ke Garut, asesmen. Di Cimacan itu air dari TMA normal biasa Cimanuk ya, tinggi 9 meter sampai atap. Karena di situ belokan. Oh iya. Jadi kalau belokan air nabrak dulu. Iya. Nabrak balik. Dan di situ titik terparahnya. Di Luwining. Bisa bikin undercut. Bahkan waktu itu saya berpikir kalau nikah bisa diundur, saya undur dulu lah. Gitu kan. Jadi dari subuh itu saya asesmen sampai sore dan sampai malam kita akan ada di Korem ya, masih di Korem kita ada evaluasi grouping dengan Danrem waktu itu dan waktu itu saya mengusulkan untuk terminal dijadikan posko karena space yang ada di Cimacan itu cuman sudah habis di situ, akhirnya terminal di ACC waktu itu jam 3 subuh setengah 4 saya diusir teman-teman balik siar kawin goblok.
Nice. Demikian gitu kan, balik sih, mana rek kawin. Ayo mun bisa mah diundur lah kawin gitu. Tapi nggak bisa kata dia. Nah, akhirnya kan waktu itu Udah sebar undangan ya, malu. habis itu kan Jadi nyalahkeun awewe-nya. selesai asesmen langsung pulang, langsung ke Tangerang Selatan. Nah, itu memang kelam banget. Dari situlah saya juga keluar dari Jambi itu ternyata kampung sendiri rusak. Walaupun waktu itu di Jambi di Taman Nasional Bukit 30 sama ngurus hutan juga gitu. Ngomong udah punya anak? Belum. Oh, nanti kasih nama Cimanuk. Iya. Kang mau saya sedikit bertanya boleh? Ya. Nah, terkait dengan banjir bandang ya Pak, Kang Mau mungkin dari kenal sama orang BPBD, Bapak dari pemerintahan juga kenal. Nah, apakah ada langkah-langkah dari pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Garut untuk menjaga banyak saya banjir misalkan, apakah ada programnya enggak? Begini, kebetulan kepala BPBD khususnya yang sekarang Pak Satria Budi itu teman main saya dari 2010. Jadi begitu beliau jadi kepala BPBD, saya telepon langsung beliau. Jadi pendekatannya sekarang kita bicara pengalaman dulu ya, Kang. Bicara pengalaman, bicara konservasi, kudu bicara solusi enak. Benar tuh, Bang. Kaitannya dengan dapur tengah. Tahu dapur tengah? Dapur tengah, Lambung kanan. kaitannya dengan ini. Jadi kalau zaman sekarang, kenapa hutan hancur? Nah, karena faktor kebutuhan. Nah, zaman sekarang bicara konservasi adalah bicara solusi. Makanya tadi saya bilang dari awal, ketika kita teman-teman di sini Tapak Rot mau ini, bukan mau mengusir masyarakat untuk berkebun, tapi kembalikan lagi ke aturan bahwa lembahan mah ulah dibabat gitu kan. Makanya kita ada wacana ya ekspedisi mata air, Bah. Ekspedisi mata air. Panjang, nanti ceritanya panjang. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa lah, terserah buat teman-teman, nanti bisa diaplikasikan di daerah teman-teman, nanti kita uraikan ya. Nah, pertanyaan tadi, sepengalaman saya bicara masalah konservasi kepada masyarakat, ya ternyata yang mengena itu adalah bicara disaster, bicara bencana. Nah, jadi kalau bicara masyarakat mah atau pelakan itu yang arah kia ngarah rindang masuk. Tapi kalau bertemu masyarakat ngobrol bencana, makanya di laptop saya itu bencana-bencana kayak tanah longsor, pengalaman saya ngesar, pengalaman foto-foto bencana, bagaimana orang hilang, bagaimana orang ini, itu saya kumpulkan. Itu saya selalu tampilkan di masyarakat. Ternyata itu yang mengenai. Sing-siunan. Arahnya juga bukan ke sana, bukan nyisinan, tapi menyadarkan, mengingatkan bahwa lamun kieu ya tarik kumaha urang. Meski rek kumaha. Jadi dibalikan deui. Hatinya yang disentuh. Nah, berangkat dari Kang Agis tadi ya. Berangkat dari Mbak Agis tadi ya, bahwa bicara tentang kok sampai terjadi seperti ini. Nah, harapannya jangan sampai terjadi lagi seperti itu gitu kan, seperti itu ya, Pak ya. Nah, harapan ini yang bisa disampaikan, karena yang bisa kita titipkan ke generasi muda adalah harapan ya. Betul gak? Harapan. Nah, ini bisa diserap bahwa sekelas Kang Agis saja punya kekhawatiran itu gitu. Nah, teman-teman juga harapannya ke sana. Jadi bukan hanya di Cikuray. Tadi setelah Kang Hendro disinggung, sama Kang Munai disinggung. Jangan kira udara yang kita hirup, udara mana kini yang kita hirup, ya. Jangan berpikir itu adalah dari pohon di belakang rumah kita. Bisa jadi itu dikirim dari Ciwidey, dari Jambi. Bisa jadi dikirim dari Jambi. Nah, saya bicara Jambi nih. Peb, saya 3 tahun di Taman Nasional Bukit 30. Apa yang saya kerjakan? Jauh-jauh orang Jerman
ngirim dana ke Indonesia cuman butuh naon? Oksigen. Di negara maju itu di situ ada pajak karbon. Ada teknologi. Tapi kenapa butuh oksigen? Mereka butuh oksigen karena apa? Mereka menyadari tidak punya hutan. Dan ketika hutannya tumbuh, ketika datang winter, tahu winter? Orang Korea mah pasti tahu, masuk nama drakor mah pasti tahu. Ketika musim salju ketutup dan si pohonnya tidak bisa menghasilkan oksigen, Gugur. maka dicarilah hutan-hutan yang ada di dunia yang masih hutannya bisa diselamatkan. Waktu itu saya program FZS, Frankfurt Historical Society. Seperti itu. Nah, di Garut saya sekarang sedang suka ngobrol dengan Pak Budi pemerintahan ya, terkait dengan pemerintahan. Itu Kang, banyakin program mitigasi bencana. Ketika bicara program mitigasi bencana itu akan larinya nanti meluasnya ke konservasi, betul kan? Ke lingkungan. Makanya saran yang selalu saya bilang ke Kang Budi kemarin, terakhir kan saran ini Kang yang banjir bandang kemarin, Karang Tengah. Karang Tengah itu 5 kali Kang. Ini kalau bicara yang banjir bandang terakhir, yang Karang Tengah ke Sukabumi, itu 5 kali. Pertama longsor dulu, longsor jadi teras. Hujan makin besar, longsor lagi jadi teras ketiga, longsor lagi jadi teras keempat, longsor lagi baru masuk ke sungai. Beruntungnya kanan kirinya itu tidak ada pemukiman. Jadi material aja yang habis. Kanang Doma, Celeran 12 ton. 12 ton sama 6 kolam koi. Jadi di Cimanuk ini sekarang ada koi. Hah? Kalau hidup. Karena 6 kolam koi itu tergusur kemarin. Lumayan. Nah, itu ada Kang Hendro juga. Kang Hendro bahkan asesmen sampai ke titik longsor ya. Analisa ke atas. Begitu dia dilihat analisa hasil longsor analisa di atas, ada potensi petakan di atas yang mengarah ke dua kampung, Kampung Cimasuk dan Kampung Cinta. Kampung Cinta dan Kampung Cimasuk. Cikuru sama Cimasuk, ada dua kampung di atas. Akhirnya langsung temuin beliau, Kang, dua kampung ini evakuasi, amankan dulu. Karena hasil mitigasi. Nah, itu yang harus diperbanyak. Nanti teman-teman juga di. Nah, itu Diliarin. Lek tong dipasak atuh. Nah, untuk mengembalikan itu, jadi konsep-konsep itu begini. Tidak perlu kita menanam merak ke sini, tidak perlu kita menanam burung di sini. Rumahnya aja beresin. Ntar juga balik. Ya, rumahnya aja beresin, ntar juga balik. Kalau pengen ada burung, tanam pohon. Pasti datang. Dan burung, oa, monyet itu adalah penanam terbaik yang ada di bumi ini. Sok tiba-tiba ada pohon jambu di bawah, misalkan ada pohon apa gitu, itu siapa yang bawa? Burung. Kamu. Harusnya. Jadi mungkin kita bisa ambil hikmah dari cerita-cerita semuanya. Dari Kang Hendro, dari Kang Baunai, dari Kang Alek, dari Kang Agil, Kang Ian, Bagis sebagai saksi sejarah gitu. Cikura itu seperti apa? Ulah dipastikan. Jangan pastikan. Jadi jangan dipastikan itu jangan sampai jadi tempat dikeresekan. Keresek itu plastik ya. Jadi kan kalau sistem penanaman itu kan itu plastik. Pas kebetulan waktu itu kan kresek baru ada itu. Baru ada. Sistem itu baru ada ya. Baru teknologi tadinya dari pertanian itu. apa? Daun tisuk. Kalau lengit itu daun tisuk. Bungkus kayak Bungkus dari plastik. makanan ya. Nah, itu seperti itu. Mulai banyak. ingin menambahkan. Jadi perlu ada yang disinggung karena kan kita semua pendaki lah ya. Kita bicara masalah cinta ya kan. Kita jangan menggembor-gemborkan kita sebagai pecinta alam. Karena bicara masalah cinta itu jero banyak. Sejauh mana cinta kalian gitu terhadap alam ini? Gitu. Sejauh mana?
kalau istilah kata apa pendaki sering menyebutkan jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Dan saya gali maknanya itu dalam ternyata. Jejak itu bukan jejak kaki, tapi Jejak yang baik. jejak apa yang kalian tinggalkan gitu loh. Kontribusi apa gitu kan yang kalian tinggalkan. Jadi kan nyambung dari apa yang tadi disampaikan Kang Maung, dan saya juga ada cerita lucu gitu kan di lereng kaki Gunung Cikuray ini, di Sigedung, di Sengkelek, di Sibelendung gitu kan. Di bawah kaki Gunung Cikuray dikirim air gitu loh. Yang mana Gunung Cikuray ini lamun cekolot baheula sama Gunung Cai. Kan. Tapi Cai meuli, tapi Cai dianteran kan miris. Ya, kan. Dan mungkin problem masalah itu bukan hanya di Cikuray. Ternyata semua di semua gunung ada. Nah itu matoa banyak manfaatnya. Matoa itu banyak manfaatnya. Terus khasiat-khasiatnya share lah, coba di searching di mungkin gini ya, bicara masalah pendaki. Dengan datangnya kita ke gunung itu kan kita sudah menginjak, istilahnya kita sudah mengganggu habitat yang ada di sini, salah satu alam yang ada di sini. Merusak. Kita wajib menyadari bahwa kita sudah merusak. Sudah berdampak gitu loh bagi gunung. Bicara masalah jalur pendakian gitu kan, kita hitung aja jarak lebar, misalkan lebar 1 meter, panjangnya berapa, kalau misalkan dikotakan seberapa hektar gitu loh, gitu kan. Dan secara otomatis kita sudah merusak habitat yang ada di sini. Tapi balik lagi gitu kan ke masing-masing, apa yang akan kita perbuat dengan kesalahan yang sudah kita perbuat, gitu. Dengan menebus, dengan minta dan mengambil dan memberi. Di sini ada yang di daerahnya ada yang ini konsen di penjalanan gunung nggak, di jalur gunung, di jalur pendakian gunung ngelola kayak gini, ngelola jalur pendakian gunung ada nggak? Kayak kan kira janggotnya. Terus ente cerai Bang Sion. Masalah trail building. Satu, amanat Bahunai tadi jangan sampai menebang. Kalaupun mau jadi untuk penahan ya cari tumbang yang sudah tumbang. Satu itu. Dan kenapa trail building itu penting? Ada yang tahu nggak? Kenapa trail building itu penting? Kenapa jalur itu diurus penting? Soalnya kalau menurut pengalaman saya ngacung atuh sahangaran karana saha geus boga teka tingali ti dieu mah jalur Guntur itu lewat ke Curug Aslam kan di belakang Changsin Haruman situ. Cuman kan kita evaluasi dulu, ternyata ada juga hikmahnya. Jadi jangankan di gunung mana, mungkin gunung ini juga terjadi yang kita sekarang mungkin lagi ada program. Karena pertama buka jalur mungkin setapak, tapi ketika rusak itu ada pelebaran. Mungkin dengan adanya trail building itu kan istilahnya jalur tetap di situ aja, tidak melebar. Dengan adanya pelebaran jalur yang ini benar, ini rusak lagi, kita kita maju lagi, mungkin lahan akan habis dengan yang namanya jalur. Siap, setuju. Saya pertegas. Anjay emang nuh. Kenapa trail building itu penting? Ketika pendaki ini, kalau misalkan jalurnya kita rawat, kita rawat dan kita rapikan, pendaki akan tetap di jalur itu. Naluri pendaki adalah naluri penjelajah. Setuju? Setuju. Ketika jalur itu rusak, dia akan mencari jalur ke kanan kirinya untuk mencari jalur yang baru. Kan seperti itu. Maka tambahnya lagi rusak itu hutan. Berapa pohon yang dipijak, berapa pohon yang akan dipatahkan ketika dia membuka jalur itu. Itu naluri penjelajah.
Makanya trail building itu Penting. Jadi begini, ya sebaiknya tidak dipijak, sebaiknya tidak dijelajahi, berhenti mendaki. Tapi akankah itu akan terjadi? Tidak. Nah, ketika itu akan terjadi, bagaimana sikap yang mengelola kawasan itu? Itu yang coba kami terapkan di sini di Tapak Road. Ya, itu yang coba kami terapkan di Tapak Road. Punten, Mbah. 2016 saya yang mendorong jalur pemancar diresmikan menjadi jalur resmi. Punten, saya buka suara di sini. 2016. Kenapa? 2015 sejarah terbentuk di Papandayan 5.000 pendaki masuk. Sebelum diambil alih oleh swasta. Ketika diambil oleh swasta, pendaki lari ke Cikuray. Makanya saya bilang 2011 saya masih ngalamin ngedaki Cikuray tiluan gitu. Juga lo no naik ka dieu mah gitu. Kan cuma lo naik. Dia garelo berudak. Tapi gelo nya Kang ya. Abi gelo Kang Galona. Makanya kan Abang mau pakai emosi? begitu Papandayan mahal jadi nggak masuk. Akhirnya orang pada lari ke Cikuray. Yang lebih murah. Makin rame, medsos makin rame. Bahkan ada julukan negeri di atas awan. Masuklah semua ke Cikuray. Nah, waktu itu saya masih di Jambi. Saya merasa tertampar oleh pendaki dari teman-teman dari Bekasi waktu itu kan. Kebetulan saya juga aktif di sama teman-teman komunitas di Jakarta juga, Bekasi, Jabodetabek lah. Nelpon ke saya di Jambi. Kang, kenapa Garut kayak gitu? Kenapa? Saya mau di Cikuray sekarang kok dikuasai sama preman katanya kan, premanisme gini. Itu merasa tertampar saya waktu itu. Begitu saya cuti pulang ke Garut, saya analisa dulu, bener nggak aduan itu? Saya ke Cikuray, ke pemancar, ternyata betul. Terus asup tadi, stipen tadi. Tapi nggak ada jaminan buat pendaki keselamatannya tidak terjamin. Tidak ada asuransi yang mengcover dia. Ya matakna abi oge lari ka Tapak Road teh gara-gara Gratis. di sana premanismenya Kalem. Tapi itu memang harus disikapi. Kalau saya mau nanya gini, Peda hareupeun urang euy. saya menyikapinya gini. Tidak mungkin kita berantem di sana ya kan? Betul. Hantamannya akan terlalu besar. Tapi saya bagaimana sisi pendakinya tercover. Saya memposisikan diri sebagai pendakinya. Kan kondisi begini. Wah, ini kawasan tidak boleh didaki. Begini-begini ceritanya. Jadi saya bilang, Pak, tapi kondisinya udah begini. Waktu itu tercatat sampai 3.000 kan per bulan, 3.000, 4.000 masuk ke sini. Dalam catatan yang masuk ke Cikuray. Pak, kondisinya udah begini. Harus disikapi. Tolong segera resmikan ini jalur. Kita hitung saja Pak, per kepala berapa untuk perhutani, untuk masuk ke kas negara, dan pendaki pun tercover oleh asuransi. Alhamdulillah dalam 1 seminggu akhirnya diresmikan. Dan itu juga yang saya dorong ke teman-teman di Tapak Road. Seperti itu yang disikapi. Nah, trail building itu tidak hanya jalur, tapi pendaki juga harus aman. Harus aman di mana titik campnya, titik konsentrasinya di mana, bagaimana alur rangernya, bagaimana tanggung jawab si ranger nanti mengcover, mensweeper teman-teman pendaki ini, kan seperti itu. Jadi itulah manajemen dan manajemen pengelolaan base camp, ya seperti itu. Jadi nanti teman-teman tolong ini bisa di share masalah ini. Masalah pendakian malam tolong itu dihentikan ya, apalagi yang solois. Orang hilang di gunung itu cuma 2 kan, ditinggalkan teman atau meninggalkan teman, kan begitu kronologisnya. Nah, akhirnya makanya kenapa dalam dunia pendakian ada namanya body system, body system. Kemanapun gerak harus ada temannya. Jadi safety-nya di sana. Jadi tetap safety nomor 1. Di sini coba yang kita terapkan di Tapak Road, belajar dari situ. Belum sempurna ya, Kang Hendro.
belum sempurna, tapi insya Allah mengarah ke sana, ya. Insya Allah mengarah ke sana. Kebetulan kalau sebenarnya kemarin itu mau ada teman-teman dari Yayasan Konservasi, ada Yayasan Burung Indonesia, dari Yayasan Puter, itu lembaga-lembaga yang coba saya tarik ke sini untuk berkolaborasi baik dari sisi tradisionalnya, ada Baunai gitu, ada Kak Agis dan lain sebagainya, tapi dari sisi dunia luarnya juga harus masuk. Karena apa? Goalnya, cita-cita terbesar kita di sini adalah ingin mengembalikan status Gunung Cikuray ini menjadi kawasan konservasi kan. Jadi tolong itu jadi catatan, tolong ini juga bantuannya dari teman-teman. Kita kampanye ke depan. Cikuray ini kan satunya hutan lindung. Mau dia apapun Cikuray ini, kita sebagai dari segi hukum juga terserah yang punya kawasan. Betul. Tapi kalau yang punya kawasan ini bukan masalah konservasi yang concernnya, tapi namanya juga Perum, perusahaan umum, pasti nyari profit. Nah, cita-cita ke depan ini adalah Gunung Cikuray ini adalah menjadi kawasan konservasi, apapun itu bentuk namanya. Dan kebetulan dari analisa-analisa yang coba kita gali, kawasan konservasi yang paling masuk di Cikuray ini adalah Taman Nasional. Karena apa? Udah ada aktivitas pendakian yang nggak mungkin juga bisa kita stop. Udah ada aktivitas, karena di Taman Nasional itu kan ada apa ya namanya kan, pembagian ya, zonasi. Ya kalau lebih tingginya jadi kawasan cagar alam ya, wah ya nangis tong naik deh cagar alam gitu. Bakal gunung matanan gitu. Gunung Itu cita-cita besar, tapi yang mungkin masuk akal sekarang ya seperti itu. Jadi cita-cita ini adalah jaring gunung ini dengan menanam ingin mengembalikan lagi habitat yang ada di sini. Ya. Dari catatan yang coba saya gali di sini, dari mata telanjang di sini ada merak, Panthera pardus, owa Jawa, surili ya. Ya, surili, terus kuskus, terus apa lagi? Tenggiling ya, surili, ya, tenggiling. Ya. Jadi ini sangat kaya di sini, sangat kaya. Dan Garut patut berbangga karena satu-satunya gunung yang punya merak di sini. Elang Jawa juga. Bahkan dari burung sendiri. Nah, sebenarnya kemarin tuh kalau dari Yayasan Burung bisa masuk ke sini, dia bisa cerita. Ada berapa ratus jenis burung yang ada di sini. Ratusan burung. Ya. Tapi ya teman-teman mohon ambil hikmahnya ini, cita-cita ke depan ini, dan ini tidak boleh stop sampai di sini. Ya, ini tidak boleh stop sampai di sini. Baik, mungkin menutup dari Bang Hendra. Mungkin untuk penutup dari saya, ya intinya cobalah untuk mengerti, ambil hikmahnya, dan cintailah alam yang kita punya. Terus jadilah penggiat alam yang bijak. Amin. Termasuk orang-orang yang merusak, tapi karena patut kita sadari generasi kita adalah generasi yang harus membenahi. Karena lahir kita di kelahiran yang generasi yang salah. Jadi kerusakan ini nggak tahu siapa yang buat, apa yang kalian atau gimana, ya silahkan itu. Intinya kan kita semua punya tanggung jawab. Ya, kita juga merasakan merusak, tapi gimana cara supaya semakin tidak tambah rusak, ya dengan cara seperti yang ada dipertahankan, yang rusak diperbaiki. Karena saya Gunung merasa ketika kita Rakyat melangkah Nahejo. ke hutan itu, kita itu sedikitnya udah merusak. Mantap. Tapi bagaimana supaya tidak lebih rusak? Kemarin ada harlawan kan? Sampai kita balik lagi ke acara-acara yang diadakan di gunung-gunung, seperti komunitas, seperti Universitas atau apa segala macam, Gelangkala. Kita jangan mengeluarkan uang
rumah, waktu percuma, kopi habis percuma. Dari obrolan ini ambil sisi baiknya, robah pola pikir untuk kebaikan kita, anak cucu kita, gunung ini sendiri. Mantap. Itu aja. Alek, mungkin ada pesan sebagai generasi muda yang menginspirasi. Silakan. Datang lagi jodoh. Ya pasti ya, digigir hai. Sikan wayang bubar itu. Kan aya pang-pang nama. Ya hal untuk dari saya mah semoga para pencipta alam tuh masing-masingnya ya bisa mempunyai pembibitan lah biar bisa berbagi gitu. Alek, Bang Aja enggak? Kalau dari saya, semoga pertemuan silaturahmi kita terus berjalan. Amin. Satu silaturahmi, keduanya tetap harus membahas tentang alam ya kan ya. Siap. Keren. Sampai jadi rada ieu. Sok naon we? Dicalakan. Ulah ngecok duit. Pokoknya ulah iklan siomay. Goblok kamu. Bagus, mangga. Penutup ya, kita rawat, kita jaga sama-sama lah. Siap. Karena ya apa yang dibilangin Pak Unai, emang orang tua kita yang merusak, ya kita bagian memperbaiki. Beresna. Ikatkan kusimpai nak sepunyere eta kudu simpai nak jadi sebagai pengikat. Mudah-mudahan ini sebagai pengikat, mudah-mudahan ini berkah buat semua alam, buat semua manusia. Amin. Orang Sunda itu ada ciri khas ikat, pikiran jahat, mengikat silaturahmi. Itulah fungsi ikat, arti ikat. Filosofinya itu. Baik, saudaraku semuanya, beberapa pesan yang saya sampaikan. Pegangan hidup saya dari guru saya itu Mbak Ipin. Kebetulan kalau tadinya mau kesini, Ipin selalu bilang, itu saya mendapatkan kata-kata itu waktu saya masih suka main di Pepandayan, masih lentang-lantung gitu, masih nggak jelas. Lamun maneh peduli ke alam mau peureum ka maneh. Jadi jangan takut kita nggak dapat rezeki kalau misalkan kita dengan merusak hutan kita bahwa kita akan dapat rezeki, jangan takut. Satu, ya. Pesan buat semuanya, generasi kita sekarang ini jangan sampai dicap generasi cuman merusak alam. Kita buktikan bahwa kita pecinta alam. Kalau kita cinta ya kita rawat. Kita kembalikan cinta itu kepada alam dari diri kita. Penutup, waktu terbaik untuk menanam adalah 20 tahun yang lalu. Salam Lestari. Dan waktu terbaik kedua adalah hari ini. Sekian.